jam. Alangkah baiknya sebelum kita belajar berdoa dulu, berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke ya, walaupun kita di cuaca yang ekstrim ini, ya terkadang panas, terkadang juga hujan gitu, tapi kita harus selalu bisa menjaga kesehatan, gitu ya. Oke, sekarang berdiri semua, coba berdiri. Oke ya, di sini saya akan cek dulu kerapihannya. Oke, tangannya ke samping, tangan ini. Nah, gitu. Oke ya. Awan itu. Nah, itu kamu sepertinya enggak perlu kamu dimasukin full, harus belakangnya juga. Nah, gitu ya. Oke, tolong cek di bawah tempat duduknya, siapa tahu ada sampah gitu. Silahkan dicek dulu. Tidak ada ya, tidak ada yang pikir tadi ya. Oke ya, good, silahkan duduk. Oke, saya cek dulu ya. Tidak-tidaknya di sini. Aja tadi. Oh aja. Sekretarisnya kan kapan? Ya. Yang lalu siapa sih? Sinta Bella, Pak. Waktu belajar di awal, saya pengen nanya dulu, gitu ya, atas kan ngecek pemahaman kalian. Nah, di sini saya pengen nanya ke sambil mengacungkan tangan. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal berasal dari kata journal yang berasal dari bahasa Prancis. Untuk materi untuk pertemuan ini, saya akan membahas tentang pencatatan ke dalam jurnal umum, ya. Yang intinya di sini transaksi pencatatan dari perusahaan jasa. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat melakukan pencatatan transaksi perusahaan jasa ke dalam jurnal umum, gitu ya. Nah, minggu kemarin kan kita udah diskusi kelompok, ya enggak? Udah ya, saya kerjakan ya, udah saya cek juga, gitu ya. Akhirnya sudah saya tandatangani, sudah saya kembalikan. Hari ini kamu punya sebuah janji kepada saya, yaitu akan berpresentasi, gitu ya. Kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kamu secara berkelompok, gitu ya. Silahkan kelompok 1 monggo ke depan, ya. Satu orang nanti menjadi apa? Menjadi operatornya di sini. Silakan. Mau siapa? Pada tanggal 1, Bapak Fajar kan memulai usaha dengan menyerahkan uang kas sebesar 25 juta. Jadi pada tanggal 1 itu terjadi penyerahan modal ke perusahaan dalam bentuk uang tunai atau cash, sehingga pengaruhnya adalah kas bertambah 25 juta dan modal juga bertambah 25 juta. Posisi kas disimpan di sebelah debit karena kas itu termasuk harta, dan modal disimpan di sisi kredit karena modal itu bila mana dia bertambah dia akan disimpan di sisi kredit. Tanggal 28, beban telepon disimpan di sisi debit karena dibayar senilai 150.000 dan kas berkurang senilai 150.000 di kredit. Kemudian
Kemudian tanggal 29 Bapak Fajar mengambil tunai sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan dibuka LKPD. Di situ ada tugas individu. Nah, di situ ada tugas individu. Silahkan ya kalian kerjakan soal teknik komputer itu di halaman yang selanjutnya di sini. Yang sudah saya siapkan soalnya. Dan di sini pada halaman pada sheet yang selanjutnya ya, ini ada penguatan materi ya. Yang artinya di sini nanti kamu untuk file yang PDF ini sudah saya share ke grup kamu ya. Di grup sudah ada, silakan kamu buka. Nanti pada materi tersebut kamu buka, kamu lihat. Kalau misalkan ya, pada penjelasan saya usaha servis dan menyetorkan modal. Nah ini penyetorkan modal. Kamu tinggal klik saja pada contoh kasus 1 misalkan di sini. Silakan kamu klik nanti. Itu ada di YouTube gitu ya, nanti dia masuk ke YouTube. Oke, ini saya ulang ya. Oke, di sini silakan nanti kamu diklik file tersebut, misalkan dari tadi yang saya siapkan itu nanti masuk ke sini yang menjelaskan soal dari yang tadi. Ini mirip sekali soalnya gitu ya. Oke. Jangan diskusinya jangan terlalu nanti kan tugasnya dikumpulkan ke depan, jangan semua oleh KM saja, silakan dikoleksikan oleh KM, disimpan di meja, nanti dikumpulkan oleh KM di depan. Nanti akan saya cek, gitu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Oke, sampaikan pertanyaan. Tidak ada? Benar, tidak ada pertanyaan? Oke, silakan. Pak, saya masih belum paham terkait pendapatan pribadi kita. Ini ya, jadi kita dapat mendapatkan sebuah pengalaman gitu dari pembelajaran ini bahwasanya mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum kita tidak bisa lepas dari pemahaman awal kita ya terkait dengan definisi akun, penggolongan akun ya, dan ke posisi saldo normal dalam akuntansi ya, kita harus paham itu. Barulah kita melakukan sebuah pencatatan ya, dari pencatatan tersebut nanti kita masuk ke dalam tahap pemostingan nanti, insya Allah minggu depan kita bahas gitu ya. Dan selanjutnya nanti pada tahap lagi ke penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi kita harus, kalau akuntansi itu efek-efek domino berantai ya. Kalau kamu belum paham teori yang kemarin saya sampaikan terkait penggolongan akun, maka hari ini saat kamu mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal kamu akan sulit. Ya enggak? Mau akun apa yang saya masukkan ke dalam jurnal umum, sedangkan pengertian atau penggolongan ataupun saldo normalnya pun kamu belum paham ya. Nah, maka hari ini itu kamu harus paham benar. Setelah paham ini, misalkan saya udah cek barusan ya beberapa saya lihat di APBN ada yang benar gitu. Nanti saya yakin minggu depan kamu sudah layak untuk mengikuti pelajaran saya pada materi yang selanjutnya, yaitu pencatatan ke dalam buku besar. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menampilkan di sana sebuah link. Mungkin kamu bertanya, link apa sih itu Pak? Nah, silahkan, tadi sudah saya share ke WA grup kamu, silahkan dibuka ya, WA grupnya silahkan dibuka. Oke, ada link yang ini ya, ada linknya ini. Nah, setelah kamu mengisi linknya ini, saya mengklik, silahkan kamu isikan nama dalam rangka seperti ini. Kalau mengklik, silahkan dilihat aja ya. Udah kelihatan ya apa di grup. Silahkan dibuka di grup, silahkan. Sudah saya share. Ada dari itu jelek. Ya di sini kan. Pakai ini pakai wifi bisa. Oke. Oke ya. Nah,
silahkan kamu klik link tersebut, nanti ya dia masuk ke dalam Google Formulir dan di situ sudah saya sisihkan quizzes ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, sama ya? Sama. Dan pastikan di sini yang masuk di sini adalah email punya kamu. Kalau saya kenapa hadiah Rizwan, karena memang menggunakan email saya. Persis sama seperti itu kan? Email kamu yang muncul. Oke. Silahkan ada apa namanya? Ada yang kesulitan nggak? Oke. Pertama silahkan kamu masukkan nama, ini wajib. Kalau kamu tidak mau masukkan nama, nanti kamu nggak bisa lanjut. Silahkan masukkan namanya. Dan ada beberapa pertanyaan itu banyak. Ya silahkan kamu kerjakan, waktunya nggak banyak karena ini soalnya pilihan ganda, multiple choice. Ya saya rasa ini udah bicara udah kayak gini mah. Ya udah pinter-pinter. Untuk materi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Ya untuk minggu depan kamu sama siapkan juga bawa alat-alat ya dari rumah seperti yang kalau bapak sudah ada di sini juga ya. Mudah-mudahan minggu depan juga kita cerah ya, cuaca seperti ini cerah hari ini, tidak seperti minggu kemarin kita ada dalam keadaan musiman juga karena banjir seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan depan kita akan membahas tentang tentang buku besar atau penjurnalan postingan dari jurnal ke dalam buku besar. Oke, bukunya itu nanti material nanti saya siapkan ya. Untuk pembelajaran misalkan nanti Pak saya ingin mempelajari terlebih dahulu di rumah, nanti silahkan kamu lihat di perpus juga banyak buku-buku yang membahas tentang tentang postingan dari jurnal dalam buku besar seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Oke, silakan.